Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru yang dapat kita nikmati. Dan bersama-sama kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surga, sungguh kami mengucap syukur, Engkau Allah yang setia, memelihara kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengabaikan kami, dan mencurahkan kebaikan hari demi hari dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan kekuatan yang baru dan anugerah yang baru. Tuhan berkati sepanjang hari ini dalam berbagai rupa perjalanan kehidupan kami. Engkau sertai kami, dan kami akan mengawali hari kami bersama-sama dengan Sobat Messenger dengan merenungkan firman Tuhan dalam Bread of Life. Tuhan tolong agar firman Tuhan yang kami renungkan, kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal 5. Yeremia pasal 5 ayat ke-20 hingga ke-31. Yeremia pasal 5 ayat 20 hingga ke-31, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub, kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggapan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya. Seperti penangkap burung, mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka akan semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu, dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Amin. Berkati setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah umpan dosa. Umpan dosa. Seorang sipir penjara di Rhode Island, Amerika Serikat, menjadi sangat heran ketika dia mendapati ada satu orang narapidana yang esok hari dia akan dibebaskan. Tetapi narapidana ini kemudian melarikan diri dari penjara. Tahu esok dia akan mendapatkan
hari kebebasan. Tapi entah kenapa kemudian narapidana itu kemudian melarikan diri dari penjara. Dan apabila tertangkap narapidana ini, dia akan mendapatkan hukuman penjara 20 tahun atas tindakan perbuatan yang dilakukannya. Si pria ini tidak habis pikir, loh besok sudah dibebaskan, kenapa narapidana ini kemudian berusaha dan melarikan diri dari penjara? Ketika dia ditangkap, dia akan dihukum penjara 20 tahun kembali. Tidak bisakah menunggu keesokan harinya kamu akan dibebaskan? Tapi itulah yang terjadi. Narapidana ini yang dipenjara di Rhode Island kemudian melarikan diri dari penjara. Padahal esok hari dia akan dibebaskan. Telah selesai masa hukumannya. Tetapi apa yang dilakukan narapidana ini sangat berakibat fatal. Karena ketika tertangkap, dia akan menjalani hukuman 20 tahun lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, mungkin kita punya pemikiran yang sama seperti sipir tadi. Besok akan dibebaskan. Tapi kenapa malah memilih melarikan diri dari penjara dan berakibat fatal dia di penjara 20 tahun lagi? Tetapi jikalau kita melihat dalam kehidupan yang kita jalani, penggambaran dari Yeremia tadi, satu peringatan buat kita. Umpan dosa itu diberikan kepada kita. Semua umat manusia, bahkan setiap kita yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus. Dosa itu menggoda kita untuk dapat menikmati segala kesenangan, kenikmatan sesaat kita. Dan kita melupakan, tidak menyadari akan betapa fatalnya perbuatan dosa kita. Tindakan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan yang kita kerjakan, kita lakukan. Yeremia memberikan peringatan kepada bangsa Israel bahwa dalam kehidupan yang engkau jalani, kamu tidak setia kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ke-22, masakan kamu tidak takut kepadaku, demikianlah firman Tuhan, kamu tidak gemetar terhadap aku. Mereka melakukan tindakan perbuatan dosa. Mereka tidak lagi gemetar, takut kepada Tuhan. Mereka hanya mengejar kesenangan, kenikmatan, kepuasan diri sendiri. Bahkan kemudian kalau kita membaca di dalam ayat-ayat ke-25 di sana, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ya. Ayat ke-26, di antara umatku terdapat orang-orang fasik. Kemudian di dalam ayat yang ke-28 dikatakan di sana, mereka membiarkan kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, tidak membela hak orang miskin. Jatuh di dalam dosa, menikmati kesenangan kenikmatan dosa tanpa mengingat betapa fatalnya tindakan dosa, yaitu kebinasaan, maut. Kita pernah mengatakan upah dosa ialah maut, yaitu kita berpisah dengan Allah yang Maha Kudus. Kita tidak lagi bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang memelihara kehidupan kita, Allah yang mendatangkan kebaikan hari demi hari dalam kehidupan kita. Tapi yang terjadi, acap kali kita tidak lagi peka dalam hati kita akan tindakan-tindakan dosa. Karena ada umpan
Ini menyenangkan, ini bebas untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Memuaskan segala keinginan daging, menyenangkan segala hasrat kesenangan-Mu, dan tidak peduli kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, bukanlah dalam kehidupan kita termasuk anak-anak Tuhan sekalipun, pengikut-pengikut Kristus sekalipun, acap kali kita terperangkap dalam umpan dosa. Kita berbohong tanpa ada rasa bersalah. Kita berkata-kata yang kasar, yang kotor, tanpa ada rasa berdosa terhadap perintah dan kekudusan Tuhan. Ada tindakan perbuatan yang kita kerjakan, kita lakukan, kita tahu itu adalah baik, tapi kita tidak melakukannya. Kitab Yakobus mengajarkan kepada kita, ketika kamu tahu apa yang baik dan kamu tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Tapi acap kali demikianlah kehidupan kita. Kita tidak lagi punya kepekaan hati akan kekudusan Tuhan. Terlambat bukan masalah. Itu biasa. Berbohong, tidak berkata-kata dengan jujur, itu biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, umpan dosa itu menyenangkan. Kita dapat menikmati, tapi kita melupakan akan hukuman yang Allah berikan atas kita. Ayat 29 hingga ke 31 penggambaran di sana. Masakan aku tidak menghukum mereka yang semuanya ini, yang melakukan kejahatan, yang melakukan segala sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ada hukuman yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Maka Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengingatkan kepada kita, pada akhir penghakiman nanti, semua perbuatan kita, baik atau buruk, akan diadili dan dihakimi. Itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepekaan hati bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita dan mengucap syukur ada Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Ketika kita mau mendengar apa yang dikatakan pimpinan Roh Kudus itu, hidup kita menghasilkan buah roh yang dapat dinikmati oleh banyak orang dan menjadi alat kesaksian bagi banyak orang. Sungguh kita adalah murid Kristus yang setia. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, waspadalah umpan dosa, di mana kita akan merasakan kenikmatan sesaat, kesenangan sesaat, kepuasan sesaat, tetapi ada hukuman yang Tuhan timpakan atas semua laku hidup kita yang tidak menyukakan hati Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan. Karena itu, bangunlah kehidupan yang selalu dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan setiap hari, dan punya ketaatan untuk melakukannya dengan kesungguhan hati, melakukan semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dengan laku hidup yang kudus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam laku hidup perjalanan kami,
Ada masa kami tidak memiliki kepekaan hati, kepedulian, kekudusan hidup, mentaati kebenaran dan perintah Tuhan dalam hari-hari yang kami jalani. Kami memilih kenikmatan sesaat, kesenangan, kepuasan sesaat, melupakan hukuman dosa yang akan kami terima. Ampuni kami, ajar kami ya Tuhan, setiap hari membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa, bahkan puji-pujian rohani dalam ibadah-ibadah persekutuan, untuk meneguhkan kami memiliki hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, tunduk oleh Roh Kudus, dan tidak kalah oleh keinginan daging kami. Berkati setiap kami Sobat Messenger, hari demi hari kami memiliki kesadaran untuk tidak jatuh oleh umpan dosa. Sebaliknya, kami terus hidup kudus dalam setiap sikap, tutur kata, tindakan, perbuatan, pikiran, kehendak, bahkan keputusan-keputusan yang kami ambil. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami dimanapun kami ditempatkan. Sungguh Tuhan membuatnya berhasil. Semua yang kami kerjakan, kami lakukan kudus, menyukakan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan setiap anggota keluarga kami masing-masing Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pagi hari ini. Sungguh Tuhan Kau peliharakan keluarga-keluarga kami, orang tua kami, anak kami, cucu kami, kakek nenek kami, saudara-saudara kami. Sungguh ikat kami dengan kasih yang saling memperhatikan, saling peduli, saling menolong, saling membantu, memperlengkapi satu dengan yang lain. Sehingga dalam berbagai pergumulan kehidupan di tengah keluarga yang kami hadapi, selalu ada pemulihan yang Tuhan Yesus kerjakan, karena Engkau adalah nahkoda di dalam bahtera rumah tangga kami semua. Pulihkan segala relasi yang rusak, cukupkan segala kebutuhan kami dalam berbagai pergumulan kesulitan yang kami hadapi. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap sekolah-sekolah Kristen, lembaga-lembaga pendidikan Kristen di dalam mengakhiri semester pendidikan ini. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala proses belajar mengajar yang dapat dijalankan, dilakukan, bukan saja transfer ilmu, keterampilan, pengetahuan, tetapi juga pengenalan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan membangun karakter serupa Kristus di dalam setiap lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini. Tuhan Kau berkati setiap guru dalam mengajar, mendidik, mereka juga menjadi teladan dalam hidup hari demi hari. Berkati setiap murid, siswa, mahasiswa, mereka terus bertumbuh dalam khidmat Tuhan, menjadi generasi-generasi muda yang akan meneruskan gereja-gereja Tuhan untuk hidup kudus, hidup menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Berkati para pengurus yayasan dalam mengelola lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, semua mendatangkan pertumbuhan perkembangan yang sanggup untuk menghadapi tantangan zaman yang begitu cepat mengalami perubahan. Tuhan berkati, memperlengkapi setiap sarana, prasarana, kurikulum, bahkan sistem pendidikan, di mana semua
berpusat kepada kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus diajarkan kepada para peserta didik. Cukupkan akan segala kebutuhan dalam pelaksanaan belajar mengajar di sekolah-sekolah Kristen ini. Berkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk pemerintahan yang ada dari tingkat pusat hingga daerah-daerah, meski sebagian dijabat oleh pelaksana tugas, pejabat sementara, ataupun mereka yang akan segera mengakhiri pemerintahan, Tuhan berikan hati yang tetap mau sungguh-sungguh melayani, hati yang takut akan Tuhan, hati yang jujur dengan sepenuh hati ingin mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Sehingga dalam masa waktu yang masih ada, mereka tetap menjalankan pembangunan dengan tepat, mereka tetap dapat mendatangkan kesejahteraan dengan sungguh-sungguh, sehingga masyarakat kami semua mengalami keadilan sosial, mengalami kesejahteraan di tengah rupa-rupa tantangan dunia yang sedang bergejolak ini. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penyertaan pimpinan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, umpan dosa membuat kita menikmati kesenangan, kepuasan, dan kenikmatan yang sesaat, tetapi mendatangkan penghukuman dari Allah atas kehidupan kita. Karena itu, bangunlah kehidupan rohani yang dekat dengan Yesus Kristus, sehingga kita punya kepekaan untuk melakukan laku hidup yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.